dia pengen seperti Temasek. Ya kita lihat juga penegakan hukum Temasek, terus meritokrasinya apa yang tadi lu bilang bahwa orang-orang yang ada di dalamnya aja itu udah kalaupun tidak bermasalah, diduga bermasalah ya masih kerabat-kerabatnya Mas Danantara, bukan cuma ambisi buat nasional, kepentingan nasional atau buat rakyat, tapi juga ada ambisi pribadi dan mungkin juga ada politik di sana. Dan Indonesia ini bukan cuma keluar dari keluarga lu. Salam jumpa, salam Indonesia. Gak bisa tepuk-tepuk nih, misalnya gini nih, Be. Wah, kejauhan. Di mana gini kita, Be? Gak tahu. Oh ya, kita kembali lagi di Syndicate Talk bersama saya Firdika dan saya Via. Nah, ini kita outdoor ya. Iya. Di mana sih, Wi? Baru nih ya, kayak kita di ruangan mulu kemarin-kemarin. Wilayah Bogor. Ya di Kebun Raya Bogor. Ini kantor baru para sindikat ya? Wah, mantap nih. Seharga 193 triliun ya? Iya, kita kecipratan ya dari hasil. Enggak, ini semuanya buat kita kok. Oh gitu. Nih, suara doa-doanya kedengeran nggak? Okay. Lanjut aja. Kalau misalnya kedengeran, maksudnya biar inget omongannya Pak Bahlil gitu loh. Jadi sebelum mulai itu ada doa-doa dulu supaya kita senantiasa insaf gitu. Kalau gue sih ini ya mikirnya, kan kalau setiap anak sekolah atau di kementerian mana gitu ada teks doa kan kalau lagi upacara tuh, kayak ampunilah dosa para pemimpin kami. Kalau bisa hapus itu, jangan jangan diampunin. Iya, kita terlalu baik jadinya mereka akan selalu tetap bersih. Korupsi aja yang diampuni, baik yang doain ya. Iya. Kacau. Iya, yang terbaru gimana, Pi? Apa? Korupsi ini ya. Pertamina, Fir. Pertamina 193 triliun total kerugian negara. Iya. Itu negara doang yang dihitung, rakyatnya nggak dihitung. Itu udah termasuk sebenarnya. Enggak lah, itu kayak termasuk. Itu baru total kerugian negara. Oh my god. Terus ini juga lagi, kemarin sempat ramai juga kan soal banyak bahan bakar minyak yang dioplos. Ya gitu. Itu korupsinya kan. Iya, yang itu. apa? Cuma kita Pertamax yang bahannya dari Petralite kan dicampur, ya alasannya dipakai zat aditif atau apa entahlah, zat aditifnya narkoba atau rokok gitu, zat aditif kan atau kopi gitu dicampur bisa jadi. Tapi enggak, terlepas dari itu menurut gua itu korupsi yang sangat parah sih. Kenapa? Karena ini menyangkut banyak orang yang dirugikan, bahkan dari tukang ojek katakanlah, yang dia ingin coba misalnya kalau pakai Pertamax kan pembakarannya lebih bersih kan, oktannya lebih tinggi. Jadi ya udahlah, misalnya beda 2.000 ya, penghasilan dia misalnya 20.000 buat keluar bensinnya 2.000, udah 18.000, terus berapa? Itu dikalikan ya, itu udah berapa? Terus belum lagi ya kelas menengah gitu ya, yang dia merasa dirinya tidak layak untuk beli BBM bersubsidi Petralite gitu, tapi dia sadar kayak gitu aja, ingin beli yang tidak subsidi, masih ditipu sama negara. Jadi itu udah kayak the biggest scam, the biggest fraud yang dilakukan di Indonesia itu oleh pemerintah, bukan pihak swasta. Serem juga. Nah, di tengah-tengah situasi kayak gitu tuh, Fir, kan sebelumnya sempat ramai juga kan tentang Prabowo meluncurkan Danantara. Danantara kan jadi holding berbagai macam BUMN kan. Nah, tentu Pertamina yang sebenarnya juga bagian dari BUMN itu jadi presiden yang bikin kita ragu gitu. Gue sebagai warga negara biasa aja lah ya gitu, pasti pertama udah distrust sama Pertamina, apalagi sama Danantara yang dari BUMN yang kemudian diholdingin sama Danantara aja. Ya korupsinya kayak gitu kan, dan apalagi Danantara yang banyak dari berita ya dibaca bahwa ini sulit untuk diawasi, walaupun misalnya di dalam pidatonya gitu ya, Prabowo bilang ini harus siap diawasi kapanpun oleh BPK dan oleh KPK. Ya itu menurutku sih hanya omon-omon aja, kayak yang sebelum-sebelumnya juga omon-omon. Ini menarik juga tuh yang soal Danantara, jadi nyangkut Danantara nih. Ya pasti bakal nyambung juga sih. Bahkan yang jadi dewan penasehatnya itu presiden-presiden kita sebelumnya, dan terus lagi yang jadi dewan pengawasnya itu menteri dan wakil menteri BUMN. Nah, itu tuh jadi
bikin ragu juga nggak sih untuk mengawasi, karena untuk mengawasi itu masih di instansi yang sama gitu. Gimana caranya melakukan pengawasan Kalau gitu iya loh. itu satu, yang kedua sih pasti ada konflik of interest di dalamnya, karena menteri-menteri dan pejabat-pejabat yang lu sebutin tadi kan juga dia punya background politik, dia punya kepentingan politiknya masing-masing, dan juga apa ya, dia punya ada motif politik karena tentu tidak bebas nilai, dan ya mereka juga salah satu ada yang dari tim kampanye kan, dari tim kampanye, jadi jelas. Jadi kalau gue sih ngelihatnya khawatir ya, ini dana-dana ini itu kemungkinan akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik, entah apapun itu ya bentuknya ya, entah buat branding dirinya atau mungkin buat di 2029 apa segala. Jadi ya bisa jadi Apa-apa sepak bola. ya Kita punya audiens di sini, Firama itu di situ. BUMN-nya lagi-lagi ya cuma jadi sapi perah. Misalnya ya dia kan apa, Prabowo ya pengennya kan seperti di eranya Deng Xiaoping yang apa, BUMN-nya naik terus kemudian bisa ngelola aset, bahkan bisa mengentaskan kemiskinan dan expand ke luar negeri jadi investor. Tapi ya itu kan apa ya, kita kadang-kadang cuma ngelihat besar dan targetnya kayak gitu ya, keinginannya ideal. Tapi kan dia tidak melihat bagaimana China gitu mereformasi hukumnya, kemudian juga sistem rekrutmen PNS-nya yang dulu itu misalnya sebelum Deng Xiaoping berdasarkan kedekatan dengan Mao, sekarang lebih profesional. Kalau juga misalnya dalam itu terlalu jauh, misalnya pengen yang lebih dekat, dia pengen seperti Temasek ya, kita lihat juga penegakan hukum Temasek, terus meritokrasinya apa yang tadi lu bilang, bahwa orang-orang yang ada di dalamnya aja itu udah Bermasalah. kalaupun tidak bermasalah, diduga bermasalah ya masih kerabat-kerabatnya masih penting. Jadi ya menurut gua jauh dari kata profesional sih. Iya. Dan itu dibuktikan gitu, misalnya sentimen pasar terhadap Iya IHSG tuh, turun ya. dalam beberapa hari terakhir, IHSG turun terus, terutama sejak dari Danantara diumumkan gitu misalnya. Jadi ya ini tentu bahaya buat apa, investasi di Indonesia dan juga untuk apa perekonomian Indonesia sih. Iya, iya. Ini juga Fir, apa kan sebelumnya tuh terkait dengan kondisi perpolitikan di Indonesia tuh kan ada kecenderungan memusat kan sekarang tuh semuanya kayak di tangan Prabowo, dalam kurung Jokowi mungkin gitu. Terus juga partai politik tuh udah ada di kontrolnya Prabowo juga kan, dan semua ketua partai politik itu tuh ya oligark juga kan. Nah, terus ketika ngelihat situasi yang koruptif secara politik, terus juga kemudian berdampak koruptif secara ekonomi. Nah, Indonesia yang saat ini katanya ekonominya juga bermasalah, daya belinya menurun dan segala macamnya, itu tuh tentu bakal bermasalah kan buat Indonesia ke depan gitu, dan tentu juga kita nggak bisa tenang-tenang aja gitu ngelihat situasi yang seperti itu gitu loh, Firna. Gue sih ngeliat ini sesuatu yang pesimis gitu, dibalik omong-omongnya Prabowo yang kelihatannya positif gitu loh. Nah, kalau misalnya ngelihat kayak gitu tuh, Fir, apa sih yang membuat Prabowo bersikap seperti itu, memusat dan segala macamnya gitu? Terus ya gua sih kalau ngeliat analisis diri gitu, misalnya dari personal ya, analisis ya, Prabowo kan militer dan besar di era Orde Baru, dia menikmati kejayaan di era Orde Baru, dan gue rasa apa yang dia pikirkan dan dia jalankan itu stop gitu ya di tahun 80 atau 90 di mana Orde Baru sedang tinggi-tingginya gitu. oh, jadi dia terinspirasi dari Gue ngeliatnya gitu. Yang kedua soal Danantara, ada beberapa statement ya, kalau nggak salah satu sih dari adiknya ya, Hasyim Joyo Hadikusumo, dia bilang Danantara ini adalah ide dari orang tuanya, dari Sumitro Joyo Hadikusumo yang bikin BNI. Tapi masalahnya Indonesia ini bukan dari keluarga lu. Indonesia ini bukan cuma keluar dari keluarga lu. Indonesia ini banyak orang kan. Kalau apa ya tadi kan, jadi ambisinya itu bukan semata-mata untuk ambisi apa pribadi rakyat gitu ya, untuk kesejahteraan rakyat ya, tapi juga dia punya ambisi pribadi, punya ambisi historis dari bapaknya, emosional ya, yang dulu belum sempat terlaksana dan dia ingin wujudkan. Masalahnya tadi kita
perlu lihat berkaca juga gitu dengan kondisi politik, ekonomi dan hukum saat ini di Indonesia yang gua kira sih nggak jauh lebih baik juga dari masa Orde Baru ya. Nggak jauh lebih baik dari masa Orde Baru. Dalam beberapa poin mungkin kita masih bisa ada hal baiknya gitu, kebebasan berpendapat atau segala macam, tapi dalam hal lain soal nepotisme, soal korupsi juga kita tidak lebih baik di zaman era Orde Baru. Tapi soal tadi kebebasan berpendapat, gue mulai curiga juga nih sama Pak Prabowo. Kan sebelumnya ngomongin pers harus membangun bangsa, itu mengingatkan gue pada omongannya Soeharto di ya gitu pokoknya masa Orde Baru. Oke. Ambisinya tadi dan antara bukan cuma ambisi buat nasional, kepentingan nasional atau buat rakyat, tapi juga ada ambisi pribadi dan mungkin juga ada politik di sana. Dan kita juga rakyat ya harusnya sih waspada kan. Iya. Tentu yang lu bilang tadi, berkaca dia ya Prabowo misalnya cherry picking lah ya, pengennya meniru Temasek di Singapura atau meniru Deng Xiaoping di China, tapi dia tidak melihat bahwa ada potensi korup juga gitu, seperti yang dilakukan dan terjadi gitu di Malaysia. 1MDB itu kan proses yang kurang lebih mirip lah ya, maksudnya ada badan besar yang akan mengelola BUMN dan segala macamnya, tapi ternyata itu dikorupsi oleh kroni-kroni politiknya Anwar. Nah, sebenarnya yang kayak gitu tuh ada kaitannya juga nggak sih Fir sama global gitu? Soalnya kan kalau ngelihat posisinya sekarang nih, dua kekuatan terkuat di ekonomi gitu, salah satunya Amerika. Trump tuh ada kecenderungan melakukan proteksionisme yang pernah lu obrolin juga sebelumnya. Bahkan Trump akhirnya nggak mau lagi melakukan hubungan multilateral sesignifikan sebelumnya gitu. Nah itu apakah juga jadi salah satu motivasi Prabowo untuk melakukan hal serupa, Fir? Gua sih tentu sebelum itu ya, sebelum ke sana menarik yang lu bilang tadi soal dua kompetisi negara besar. Tapi sebelum masuk situ yang lebih menarik soal dan antara misalnya itu adalah Tony Blair. Mantan Perdana Menteri Inggris yang dijadikan salah satu dewan pengawasnya. Ini menarik nih soal Tony Blair mungkin aja bisa gitu lah ya untuk memberi kepastian kepada dunia global bahwa wah gua ada di sini gitu. Tony Blair ada di sini. Ini bisa menjamin reputasi dan kepercayaan global terhadap dan antara dan apapun itu yang dilakukan sama Prabowo lah ya. Tapi satu sisi ini juga bisa melihat bahwa kita akan sangat tergantung oleh orang ini, oleh Barat terutama misalnya sama Tony Blair, dan juga ya tentu saja dia representasi negara Barat kan dari Inggris. Kita bisa ya jadi kan orang melihat gitu ya di grassroots. Gue ketemu beberapa orang dan ngobrol, jadi dan antara terus ada Blair, jadi ada kecurigaan dari masyarakat bahwa ini jangan-jangan kepentingan siapa yang akan diakomodasi, kepentingan Indonesia atau Barat asing dengan ya nggak tahu lah ya dengan regulasi dan segala macamnya. Dan yang kedua ini juga pasti akan meningkatkan pengawasan dari China gitu, pasti akan melihat wah kok ada Tony Blair, dia sudah ke China untuk tanda tangan MOU berapa banyak gitu dengan Prabowo. Tapi juga ada Tony Blair, dia pasti akan hati-hati untuk ini sih. Ya kita tahu Indonesia memang punya policy bebas aktif gitu, tapi ngelihat dua kondisi gitu tadi soal great rivalry antara China sama US ini juga jadi masalah soal proteksionisme. Gue tadi baru baca gitu di CNBC Amerika. Lupa siapa yang ngomong gitu, maksudnya atribusinya ya, salah satu pejabat atau ekonom gitu di US, dan dia menyebut Indonesia yang pasti akan terkena dampak dari proteksionismenya Trump. Kenapa? Karena kebijakan presiden yang sebelumnya soal investasi Apple. Oh ini Jokowi maksudnya? Iya. Dan sampai hari ini kan belum kan? Iya. Belum investasi dan kemungkinan besar Trump akan membalas. Jadi negara-negara di Asia Tenggara ya termasuk salah satu yang akan terkena dampak mungkin langsung gitu adalah Indonesia, karena Indonesia melakukan proteksionisme investasi Apple dan itu kemungkinan akan dibalas oleh Trump. Ya apanya mungkin ditarik kali ya.
Nggak tahu sih, belum tahu karena gue bukan ahli ekonomi, jadi belum bisa membaca spekulasi analisisnya kemana. Jadi paling nggak secara geopolitik, secara geopolitik kayak gitu. ya Indonesia nggak akan banyak dapat manfaat. Justru yang ada tadi dibalas gitu progres dan ya nggak tahu lah. Tapi tadi sedangkan China juga jadi ragu-ragu untuk ya kalaupun nggak ragu-ragu minimal jadi khawatir dan dalam pay attention itu ngawasin banget apa yang harus dilakukan sama Prabowo dan segala macam kebijakannya ini. Iya iya. Nah tadi udah nyerempet-nyerempet soal ekonomi. Terakhir gue pingin ngobrolin juga nih soal nasib demokrasi ke depan gitu. Tadi kan juga sempat disinggung oleh gue tentang gimana saat ini tuh udah cenderung memusat dan mungkin dipertebal karena ada bukan kemungkinan bahkan militer itu akan kembali ke sipil gitu, bukan dufungsi lagi tapi multifungsi gitu. Nah terus di saat yang sama Prabowo tuh kelihatannya kayak ingin mencoba membuat holding beberapa organisasi gitu loh, dan mencoba untuk Contohnya menjadi patron di organisasi tersebut, misalnya melalui ngasih konsesi tambang, terus juga mau melibatkan ormas agama di Danantara bahkan dan segala macamnya yang nanti kemungkinan bakal membuat mereka jadi masuk angin gitu ketika lagi ada masalah. ya Nggak nih bisa dikerokin dikerokin. atau minum apa itu makanya ngiklan mana disebut ngiklan sih. Nggak berani mereka, Fir. Oke. Nah terus nah itu kan bikin masuk angin lah ya. Demokrasi itu kedepannya bakal seperti apa ketika situasinya seperti ini, dan apa ya, perut-perut rakyat tuh tentu akan berpengaruh juga gitu. Belum lagi tadi resiko korupsinya yang mungkin bakal lebih signifikan karena adanya pemusatan seperti itu juga. Terus apalagi tadi gue lupa. Nah itu sih, itu dulu kira-kira bakal gimana. Oh ya ini banyak NGO demokrasi yang saat ini kan didanai oleh USAID tuh. Nah Amerika udah mulai tarik dana USAID ke banyak negara, terus juga PHK orang-orang. Nah terus tuh ya apakah kita masih akan menjunjung demokrasi, apakah akan membuang begitu saja? Kalau soal demokrasi yang tadi lu bilang yang terpusat kemudian juga menawarkan sesuatu gitu ya buat organisasi civil society itu kayaknya memang dari lu bilang itu kan sudah dilakukan oleh Jokowi dan juga kemudian Prabowo ini hanya melanjutkan aja semakin dipertebal karena cara-cara itu sangat ampuh dan efektif kan untuk mengontrol kekuatan dan dukungannya presiden. Dan gua rasa kalau kita sebagai civil society ya nggak bisa berharap banyak gitu ya dari organisasi-organisasi besar apapun itu, misalnya keagamaan kayak NU, Muhammadiyah juga ngambil gitu, walaupun Muhammadiyah tetap masih ada satu dua yang kritis terhadap pemerintah, tapi kan ya kemudian sama aja gitu, hanya KWI yang menolak ya. Kalau KWI mau invest ke kita ya kalau organisasi itu nggak bisa lagi kan karena dengan dia bergabung gitu ke dalam pemerintahan dia sudah mengabaikan gitu faktor moral. Biasanya organisasi itu kan penjaga moral publik dan dia juga menjaga jarak dengan pemerintah. Ya walaupun tidak 100% semua menjaga jarak dengan pemerintah, ada 1-2 pasti yang dapat gitu, tidak anti dengan pemerintah, tapi paling tidak bisa dan mampu untuk berkata tidak dalam beberapa hal gitu untuk ide-ide pemerintah atau proyek-proyek pemerintah. Tapi kan hal ini enggak semua, dan yang bisa dilakukan misalnya sama masyarakat sipil ya selain edukasi ya berorganisasi. Saat ini berorganisasi agitasinya gitu ya melalui organisasinya ya memang cair ya dari sosial media karena ya hari ini mau mendirikan organisasi dengan karakteristik Gen Z yang tidak mau di satu entitas gitu ya pasti akan sangat sulit. Dan paling enggak menurutku sih dari beberapa aksi gitu yang sudah dilakukan sama Gen Z, misalnya dari Indonesia Gelap, Indonesia Darurat yang biru Agustus tuh, terus juga yang kemarin Indonesia Gelap, itu menunjukkan bahwa
mereka peduli dan resilience dan juga kritis untuk hal-hal itu. Cuman memang ya udah itu yang bisa dilakukan oleh publik hari ini, ya berisik. Kalau nggak berisik ya pemerintah akan sewenang-wenang aja gitu, dari gas melon PPN 12%. Kalau publiknya tidak berisik ya pemerintah juga akan aman-aman aja, karena ini juga jadi PR gitu ya buat pemerintah, karena pemerintah dari Jokowi sampai hari ini gitu ya, sampai Prabowo itu membuat kebijakan publik berdasarkan test the water, cek ombak, bukan berdasarkan kajian. Kalau misalnya responsnya baik ya dia akan lanjutin, tapi kalau kemudian civil society-nya marah, minimal aja di X atau Twitter gitu, itu pasti akan mendapatkan perhatian. Tapi kadang nggak juga Minerba. Karena itu kalau UU Minerba sulit. Iya, karena UU Minerba ini sangat segmented dan juga mungkin orang nggak banyak menaruh perhatian di situ, karena tahunya kan kemarin soal yang berdampak langsung lah ya, misalnya mahasiswa efisiensi yang kemungkinan UKT-nya akan naik, beasiswanya akan berkurang. Nah, gua akan terdampak nih kayaknya nih. Terus juga PPN dan lain-lain itu kan sangat ya jelas itu dampaknya. Kalau Minerba ya orang miskin nggak berasa langsung. Harusnya momennya untuk marah banget menurut gua itu adalah soal kemarin, soal oplos Pertamina itu BBM, karena itu menyangkut banyak orang dan dari berbagai macam kelas. Kalangan, itu kena semua. Harusnya itu bisa jadi marah sih ya, nggak tahu kan, kita butuh 1-2 orang martir mungkin. Biar seperti Arab Spring gitu ya, di 2011 ada Bu Azizi yang bakar diri terus dia membuat solidaritas marah. Tapi ya agak sulit sih untuk mengharapkan itu ya. Selama kalau di Indonesia nih ya, karakteristiknya pergerakan perpecahan gitu biasanya terjadi kalau ada friksi dalam tubuh militer. Di awal 65 ada friksi antara Untung dan Angkatan Darat misalnya. Terus 98 juga kita tahu ada beberapa faksi, ada ABRI hijau, ABRI merah putih. Ya. Makanya Prabowo banyak mengamankan, menurutku ya, kita juga udah pernah diwawancara gitu ya sama Tempo. Dia mengamankan faksi militer dengan banyak ngasih konsesi jabatan dan segala macam. Yang strategis, iya. Ya, dan ya itu jadi keuntungan juga dan modal politik nanti buat di 2029. Tapi ini gue khawatir, waktu itu gue sempet ngobrol kan. Makanya Luhut faksinya ada, SBY masuk. Ya kan selama faksi-faksi tentara itu aman ya, selama itu juga dia akan aman. Iya. Gue jadi inget cerita kenalan gue gitu. Dia pernah ngobrol sama seorang petinggi di Kapolri di Polda. Nah, terus Polda itu Polda mana, Jak? Di daerah Papua. Papua. Nah, dia itu lagi lanjutin studi di S3. Pokoknya humaniora lah gitu. Nah, dia curhat ke kenalan gue ini. Dia bilang, saya baru sadar kenapa polisi dan mungkin militer gitu, yang karena ya mirip-mirip lah, itu nggak punya critical thinking dan dianggap bodoh karena mereka itu cuma bisa melihat sesuatu tuh secara objektif gitu, secara positivis gitu. Jadi dia tuh cuma melihat sesuatu berdasarkan fakta yang dia lihat, yang bisa dirasai lewat indera gitu. Jadi nggak punya sense of critical thinking gitu. Nah, gue jadi inget kalau misalnya jabatan strategis di Indonesia itu ditempati oleh militer-militer yang biasanya kerjanya itu sesuai dengan komando. Itu bukannya bakal mandek ya buat Indonesia? Iya, justru itu. Gue sih nggak anti militer ya, tapi yang gue anti kan militerisme. Ya militer kalau dalam sesuai fungsinya ya nggak masalah, bagus lah kan. Tapi kemudian masuk ke ranah sipil, dia jadi tidak profesional. Yang tadi lu bilang bahwa ada hal-hal yang berbeda lah ya, sipil ranahnya segala macam, itu nggak bisa dilakukan. Dan ya kita akan melihat lah 5 tahun ke depan, bahkan mungkin kalau Prabowo terpilih lagi masih sehat gitu ya, kepilih lagi dengan yang nggak tahu lah gaya 2029 apakah gas apa gitu. Ya kita akan melihat militerisme akan semakin marak dan ya multifungsi akan berjalan. Iya, berjalan. Terus Prabowo ini
bilang civis pacem parabellum. Hmm. Udah gitu, ini kan lagi ditawarin nuklir kan kita, Fir. Yuk kita punya nuklir. Sudah. Ini Ya, dulu nih. Cukup Udah digigit udah nyamuk. panas Udah ya. panas digigit Semakin nyamuk. iya nih harusnya Direktur Patra Niaga dijemur gitu ya, terus dibakar bensin kalau Fir, gue takut, Fir. kalau kalau apa kalau maling motor di kampung-kampung gitu dibakar. Ini bukan Yang maling maling lagi, duit. dia malingnya maling. Ada aja ya orang gitu ya, merampok dari kelas yang paling. Oke, Oke, gitu aja. sampai ketemu lagi di Sindikat Talk berikut. Sampai jumpa, salam Salam Indonesia. Indonesia.